Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SIBOIM, sarana belajar online, interaktif dan menyenangkan. Apa kabar anak-anak? Saya berharap kalian dalam keadaan yang baik, tidak lupa protokol kesehatan dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tema 7 perkembangan teknologi, subtema 4 perkembangan teknologi transportasi pada pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran kali ini anak-anak diharapkan 1. Dengan membaca, siswa dapat menuliskan ide pokok dari teks perkembangan teknologi transportasi di lingkungan sekolah. 2. Dengan mencermati gambar, siswa dapat menceritakan kembali informasi mengenai teknologi transportasi dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. 3. Dengan mencermati teks, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. 4. Dengan mengidentifikasi keberagaman pada teks, siswa dapat membuat daftar keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. 5. Dengan bertanya jawab kepada teman, siswa dapat menemukan cara menjaga keselamatan orang lain dalam aktivitas air. 6. Dengan mengetahui cara menjaga keselamatan orang lain dalam aktivitas di dalam air, siswa dapat menuliskan kegiatan yang dapat dipraktekkan untuk menjaga keselamatan orang lain dalam aktivitas air. 7. Dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat memiliki pemahaman akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain dan perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Yang ini anak-anak, mari kita baca bersama-sama. Pergi ke Pulau Bunaken. Paman mengajak Beni ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan alam bawah laut yang terkenal di dunia. Saat bepergian ke Bunaken, Beni menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Beni tumpangi? Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Beni dapat memuat 30 penumpang. Di perahu Beni bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos kaki tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut.
transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Anak-anak, kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah kalian, belarjalah dengan tekun dan penuh semangat. Anak-anak, mari kita amati kembali teks yang berjudul Pergi ke Pulau. Di dalam perahu berisi penumpang yang beragam. Apa saja keberagaman penumpang perahu tersebut? Nah, silakan kalian simak keberagamannya di bawah ini. Keberagaman penumpang perahu. Pada tabel ini yaitu 1. Terdiri dari penumpang yang menggunakan baju yang beragam. 2. Ada penumpang laki-laki, ada penumpang perempuan. 3. Penumpang perahu berasal dari berbagai tempat atau penduduk setempat, pendatang dan turis. 4. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. 5. Keragaman alat transportasi air di zaman sekarang seperti kapal feri, speedboat, dan kapal besar atau semacam kapal pesiar. Itulah keberagaman penumpang perahu pada bacaan tadi. Anak-anak, silakan kalian lanjutkan. Anak-anak, mari dibaca kembali teks tadi dengan cermat dan teliti. Setelah itu, kalimat pertama pada setiap paragraf digaris bawahi. Lalu anak-anak dapat menuliskan kalimat pertama atau utama dari setiap paragraf tersebut di atas ke dalam tabel berikut. Pada tabel berikut ini adalah merupakan isi cerita. Nah, pada paragraf 1, kalimat pertamanya adalah Paman mengajak Beni ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Paragraf kedua, kalimat pertamanya, perahu berisi penumpang yang beragam. Lalu pada paragraf ketiga, kalimat pertamanya adalah di perahu Paman menyapa penumpang. Untuk paragraf keempatnya, kalimat utamanya, Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paragraf kelima, kalimat pertamanya, seperti apakah transportasi air di masa depan? Anak-anak, alat transportasi memang menjadi kebutuhan manusia yang sangat penting. Oleh sebab itu, alat transportasi seiring berjalannya waktu semakin berkembang. Alat transportasi di zaman dahulu dengan sekarang sudah berbeda. Seperti apa perkembangan dan perbedaannya? Anak-anak bisa melihat gambarnya. Anak-anak, ceritakan perkembangan transportasi yang paling kamu sukai. Anak-anak, mari kita simak bersama gambar berikut, yaitu mulai dari sepeda. Sepeda pada zaman dahulu masih menggunakan jeruji yang besar-besar. Tapi untuk sekarang jerujinya kecil-kecil dan rapi. Untuk mobil zaman dahulu masih sangat sederhana. Untuk zaman sekarang mobil sudah lebih bagus, bahkan serba otomatis.
Untuk kereta api pada zaman dahulu menggunakan bahan bakar arang. Untuk zaman sekarang sudah menggunakan bahan bakar listrik ataupun bahan bakar minyak yang lain. Kemudian pesawat terbang begitu juga pada zaman dahulu hanya mampu menampung 2 orang, untuk sekarang mempunyai daya tampung yang lebih banyak sampai 500 orang. Begitu juga dengan perahu. Kalau dulu perahu masih menggunakan tenaga angin atau tenaga manusia, tetapi kalau sekarang perahu sudah menggunakan tenaga mesin dan mempunyai kekuatan yang lebih untuk menjangkau jarak yang lebih jauh. Nah, demikianlah anak-anak perbedaan antara teknologi zaman dulu dengan teknologi zaman sekarang. Paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Menurutmu, apakah yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain di pantai? Bertanya jawablah kalian kepada temanmu. Tuliskan hasil tanya jawabmu. Tindakan menjaga keselamatan. 1. Memperhatikan teman yang bermain di pantai. Alasannya adalah saat berenang perlu pengawasan agar saat ada kecelakaan ada yang melihat. 2. Menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Alasannya saat berenang membutuhkan teman untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Mengingatkan teman jika ada ombak besar. Alasannya adalah ombak yang besar dapat menyeret orang yang sedang berenang ke tengah laut. 4. Mengingatkan teman yang tidak berenang supaya tidak berenang terlalu jauh ke laut. Alasannya, semakin jauh dari pantai ombak semakin besar dan dapat membahayakan keselamatan. Anak-anak, demikian tadi pelajaran di hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Tetap belajar di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.